kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya bersyukur bertemu dengan saudara pagi hari ini dalam ibadah online. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Angkat tangan saudara dan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Come on. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, Yesus. Kita ulangi pujian ini kembali dari awal. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, dahsyat, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan saudara tinggi. Ku naikkan syukur, jam, jam, jam. Berhenti memuji, meninggikan namamu Selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini lagi hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu. Selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, Yesus. Kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Saya ajak saudara angkat tangan kita bersama-sama, nyatakan. Ku naikkan syukurku, lebih lagi. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu. Selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, semua berdansa, come on. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu. selalu Menari, memuliakanmu. dibebaskan. Dibangkitkan, Lagi-lagi. hidup yang kau ICC, IFC, everybody, come on. Tak akan berhenti meninggikan namamu. selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hanya untukmu Yesus. Terima kasih. Hanya bagimu Yesus. Amin. Haleluya. Biarlah lagu ini jadi doa setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bahwa hidup yang sudah Tuhan beri buat kami berikan kembali kepada Tuhan. Kami bawa korban syukur kami lewat pujian dan penyembahan pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia, Tuhan yang baik. Panggil namanya Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup lagi. Oh, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan
kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Janjimu nyata, Engkau segalanya. Kaulah perisai, benteng keselamatan.
Saya percaya Anda diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Akan ada QR Code yang akan ditampilkan di layar atau nomor rekening yang akan ditampilkan di layar juga. Anda dapat memilih metode yang paling aman dan nyaman untuk Anda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membacakan deklarasi. Mari Bapak dan Ibu boleh bangkit bersama-sama dari tempat duduk Anda dan kita akan membacakan dengan lantang. Kami melayani Allah yang hebat, Engkau berkuasa, penuh dengan kebaikan. Engkau ada sebelum segalanya ada dan berkuasa atas semua ciptaan. Semua ada karena Engkau Yesus, Engkaulah kepala yang awal dan yang akhir, penuh rahmat dan kebenaran. Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa yang tidak mungkin adalah mungkin, dan Engkau memegang kami di tangan. Hari ini, roh kami berseru menyatakan bahwa segala hal mungkin bagimu, segala hal turut bekerja untuk kebaikan. Semua kebutuhan kami terpenuhi di dalamnya, dan semua harapan dan iman kami ada di dalam. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ke atas segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang melakukan scanning pada QR Code ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membalas berlipat-lipat kali lipat ya Tuhan, memberkati melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan yang Anda berikan. Selamat pagi ICCFGF, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama saya Natalie Jane yang akan membawakan pengumuman gereja hari ini. Tapi hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu pemimpin sekolah minggu dari gereja kami, yaitu Daundra. Selamat pagi. Hai Daundra, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Hari ini Daundra akan membawakan suatu pengumuman dari sekolah minggu. Sebelum itu, saya akan membawakan pengumuman gereja. Yang pertama, malam ini akan ada perjamuan kudus pukul 7 malam via Zoom. Jika Anda ingin bergabung, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini. Yang kedua, akan diadakan Ignite, yaitu Prayer and Worship live di Instagram @ICC_Bali dan @IFGF_Bali pada tanggal 10 November pukul 7 malam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesinya Daundra. Oke Daundra, bisa beritahu kami tentang parenting seminar atau seminar orang tua yang akan diadakan nanti. Oke, aku coba ya. Maaf, bahasa saya masih kurang bagus. Tapi Apa Daundra? Oke. So, ini adalah seminar pengajaran pada 14 November jam 10 pagi oleh Diana Sasmita dari IFGF Surabaya. Dia bertanggung jawab dari atas pelayanan parenting mereka dan akan berbicara kepada kita tentang meletakkan dasar-dasar yang baik dalam keluarga. Dia akan berbagi tentang rencangan dan tujuan Tuhan bagi anak-anak dan peran orang tua dalam menemukan bakat mereka.
Oke. Juga akan ada sesi Q&A sama suami dia, Rudy Setiawan dan Pastor Carmen Bong. Oke, ini jadi acara ini pasti bakal seru banget ya Daundra ya. Pertanyaan kedua Daundra, untuk siapa saja acara ini? Ini untuk orang tua yang ada anak balita sampai kelas 5 SD, tapi semuanya boleh ikut. Oke, jadi buat orang tua yang punya anak dari balita sampai 5 SD boleh bergabung dalam acara ini. Yang terakhir Daundra, bagaimana cara orang tua bergabung dalam acara ini? Kalau mau bergabung, boleh WA saya di nomor yang ada di screen, atau ikut klik link yang ada di chat box. Nanti acara ini di Zoom. Oke, acara ini gratis atau enggak nih Daundra? Gratis ini. Oke, ini acara ini bakal seru banget, gratis untuk para orang tua. Gampang banget, tinggal langsung WhatsApp ke Daundra ke nomor yang ada di layar atau klik link yang ada di chat box. Sekian pengumuman gereja hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Herman Sugeng. Selamat pagi ICC IFJF Bali. Senang bertemu lagi dengan Anda walaupun kita masih bertemu secara online. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan berbicara dalam kehidupan Anda dan saya, di mana firman Tuhan dan roh Tuhan akan menguatkan kita semua. Semakin jauh kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin kuat kita akan bersama Dia. Dan saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia selalu berjalan bersama Anda dan saya, dan Dia selalu mempunyai satu rencana yang luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita mulai dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, waktu kami berkumpul bersama-sama walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas Tuhan, firman-Mu tidak terbatas. Baik ketemu ataupun online, Engkau akan menguatkan setiap daripada kami Tuhan. Engkau akan menjamah kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik bagi kami Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan karena Engkau selalu berjalan bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan kami tahu Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa oleh karena Engkau ada bersama dengan kami. Kuatkan kami Tuhan, setiap daripada kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Rubah kami sesuai dengan firman kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih bicara mengenai stay the course. Terus berjalan di dalam panggilan kita, di dalam jalurnya kita. Minggu lalu kita bicara mengenai stay the course, hari ini kita masih bicara mengenai stay the course, tapi hari ini kita bicara mengenai follow the example, mengikuti mereka yang sudah melakukan sebelum kita. Alkitab mengatakan di Yakobus 5 ayat 10 dan 11, dikatakan begini, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, Alkitab menceritakan bagaimana ada orang-orang yang sudah mengalami penderitaan dan mereka terus bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Follow the example adalah waktu kita mengikuti seseorang yang menjadi contoh dalam kehidupan Anda dan saya. Alkitab mengajarkan kita fokus pada teladan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, pada waktu kita zaman sekarang, when we follow someone, zaman sekarang terkenal sekali dengan Instagram, Facebook, dan banyak lagi sosial media yang lain. Nah, waktu kita melihat seseorang ataupun mungkin suatu organisasi yang menarik untuk kita, we wanna follow them. Kita mau ngikuti mereka. Maka itu Facebook terkenal dengan namanya follow. Saya follow somebody gitu ya, saya ikut seseorang dan biasanya kalau saya ikut seseorang dan saya pengen tahu apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Itu basically saya mau tahu itu. Saya mau tahu apa yang terjadi dengan mereka, kenapa mereka seperti itu. Dan ada orang yang juga follow saya dan
Kalau saya follow orang juga nggak harus mereka fall back, istilahnya fall back gitu ya. I follow whoever I want to follow, dan kalaupun mereka nggak fall back juga saya tidak akan tersinggung. Dan di dalam Instagram kita melakukan hal itu, follow kenapa? Karena hidupan mereka menarik untuk Anda dan saya. Nah, kita mengatakan di sini adalah saudara-saudara turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi. Kehidupan yang sebelum kita mungkin mengalami sesuatu. Mengalami masalah, musibah mungkin, mengalami penderitaan dalam Injil. Dan saya mau katakan, penderitaan dalam dunia ini, itu bukanlah cuma karena kita jadi orang anak Tuhan, kita menderita, bukan. Setiap orang mengalami masalah, setiap orang mengalami hal-hal yang terjadi gitu ya. Penderitaan itu bukanlah karena kita ikut Tuhan, kita pasti menderita, bukan itu. Tapi penderitaan diceritakan adalah bagaimana dalam kehidupan ini kita akan mengalami penderitaan. Dan nabi-nabi ini mereka ada waktu mengalami penderitaan ini, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka bersabar dan bertekun melewati semuanya itu. Ibrani 12, 1-2 dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kita menceritakan bahwa waktu ini menggambarkan pada waktu seperti kita dalam perlombaan. Mungkin dalam perlombaan berlari dan kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Dalam pelari itu kita mengalami tantangan, kita mungkin mengalami iklim yang tidak baik, mungkin lagi hujan atau apapun itu juga yang kita alami. Tapi dikatakan di situ ada saksi, ada mereka yang telah selesai menyelesaikan pertandingan itu. Dan mereka ada di sekeliling kita dan cheer for us. Dan mengatakan, iya kamu bisa kok. Karena kita dulu juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewati masalah ini, kita bisa melewati tantangan ini. Dan orang-orang itu sekarang ada di sana dan mereka berkata dan bersaksi mengatakan hal yang sama untuk Anda dan saya. Para nabi sebelum kita mengatakan Anda dan saya bisa terus ikut bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Karena itu kita katakan kita lebih daripada pemenang. We can win this. Kita bisa menang dengan itu semua. Nah, itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sehingga waktu kita membaca firman Tuhan dan kita melihat firman Tuhan penuh dengan satu cerita orang-orang yang saya melihat mereka adalah orang yang tidak sempurna. Mereka mengalami banyak masalah. Kita tahu cerita Daud. Daud dikatakan the man after God's own heart. Setelah hati Tuhan itu ada seseorang bernama Daud. Tapi kalau kita baca ceritanya, Daud juga adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Dia banyak melakukan kesalahan. Dia ngintip, tidak sengaja ngintip istri orang mandi. Setelah itu apa yang terjadi adalah dia mengambil istri itu dan dia melakukan hal yang harusnya tidak dilakukan. Dia berselingkuh dengan istri orang, padahal suami daripada Batsheba pada saat itu adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada Daud. Dan Daud setelah itu berpikir gimana caranya nih, waktu Uria balik sementara Batsheba sudah mengandung. Dan dia berpikir bagaimana caranya membuat supaya Uria berpikir bahwa itu adalah anak daripada dia. Dan itu tidak terjadi. Dan apa yang dilakukan Raja Daud? Dia mengirim Uria maju di medan perang paling depan supaya dia mati terbunuh. Dan Uria adalah prajurit yang taat kepada rajanya. Dia melakukan itu dengan segenap hati dia dan benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Uria terbunuh. Nah, kita ini mungkin belum ada yang pernah seperti Raja Daud. Kita belum pernah merebut istri orang dan membunuh suaminya. Biasanya kalau anak-anak muda paling mentok-mentok itu ngerebut pacar orang. Itu udah paling mentok. Kita nggak pernah ngerebut istri orang dan membunuh suaminya. Ini dia lakukan oleh Raja Daud. Dan kita menceritakan begitu banyak ada orang seperti Daud. Tapi waktu hatinya hancur di hadapan Tuhan dan minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam Alkitab kecuali Yesus Kristus sendiri. Anda akan melihat manusia yang penuh dengan kegagalan. Ada manusia yang meragukan Tuhan. Mereka meragukan Tuhan. Mereka bertanya pada Tuhan. Mereka mengalami tantangan. Penuh dengan cerita seperti itu. Tapi mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka terus mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, itu adalah teladan-teladan yang Anda dan saya perlu ikuti. Alkitab tidak pernah menceritakan seseorang yang perfect, sempurna, tidak gagal. Abraham bilang bapa orang beriman. Tapi dia juga mengalami keraguan dalam kehidupan dia. Yohanes Pembaptis, seorang yang begitu luar biasa yang datang sebelum Yesus. Dan dia membaptis begitu banyak orang.
membawa berita mengenai pertobatan, mengajak orang-orang bertobat dan memberikan diri dibaptis. Dan seorang yang membuka jalan, Alkitab katakan dia membuka jalan untuk Yesus. Nah, di akhir hidup dia mengalami keraguan. Dia panggil muridnya, dia suruh panggil. Dia katakan, tanyakan kepada saudaraku, sepupuku, Yesus, apakah benar dia Tuhan? Dia mengalami keraguan. Nah, kita penuh cerita dengan orang-orang yang tidak sempurna. Tapi mereka bisa karena Tuhan. Nah, saya mau katakan Anda dan saya, kita tidak perlu sempurna mengikuti Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Anda dan saya tidak perlu sempurna. Tapi pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebuah cerita yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, yang akan dibuat, yang akan menjadi cerita kemenangan demi kemenangan, yang bisa diceritakan oleh banyak orang. Stay the course. Ikuti terus panggilan Anda. Lihat teladan kita. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami masalah, tapi mereka bisa melewatinya. Fokus pada teladan. Yang kedua dikatakan fokus pada hasil apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dikatakan sesungguhnya kamu menyebut mereka orang yang berbahagia. Yang tadi kita pikir mereka mengalami kesengsaraan. Mereka adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena waktu mereka bertekun, mereka mendapatkan hasil. Mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Nah, saya percaya pada waktu kita ikut Tuhan dan kita tidak pernah menyerah dalam mengikuti Tuhan. Anda boleh melakukan kesalahan, Anda boleh gagal, tapi jangan pernah menyerah dalam mengikuti Tuhan. Dan Anda kan bisa melihat buah-buah daripada perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa. Kadang-kadang perjalanannya mungkin tidak enak karena kita mengalami tantangan. Saya mau cerita dari pengalaman saya sendiri. Kalau teman-teman banyak berpikir bahwa saya adalah orang yang suka adventure, saya suka naik gunung. Karena kalau di foto-foto saya ada di gunung mana, naik ke atas dan banyak hal tempat yang saya kunjungi gitu ya. Sebenarnya saya tidak suka naik gunungnya. Buat saya itu sengsara gitu ya. Naik gunung itu sengsara gitu. Tapi apa yang membuat saya tidak pernah berhenti? Pada waktu saya sampai di gunung dan melihat pemandangan yang kadang-kadang susah dilukiskan dengan kata-kata. Itu yang membuat saya tiap kali mau naik gunung. Kemarin sebelum COVID ini, tahun lalu saya sempat berpetualang dengan istri saya. Kita hiking and camping, bukan camping lah, lebih banyak hiking ya gitu ya. Selama kurang lebih 11 hari kita naik turun gunung di Itali. Dan kita naik turun sekitar 182,5 km selama 11 hari itu. Jadi rata-rata satu hari kita jalan 16 sampai 19 km naik turun gunung. Nah, itu satu pengalaman yang tidak terlupakan. Waktu pertama kali saya mulai melakukan hal itu karena belum biasa, hari pertama kaki saya kram 2 kali. Sakit kakinya, nggak enak. Tapi pada waktu udah sampai di atas dan melihat pemandangannya, wow, luar biasa. Besoknya karena sudah melihat pemandangan itu, saya mau melakukan hal itu lagi. Karena saya berharap ada pemandangan lain yang bagus juga di tempat yang lain. Dan besoknya saya mau melakukan hal itu lagi. Kenapa? Karena saya sudah melihat hasil yang ada. Dan hasil itu luar biasa. Kalau ditanya sekarang, apakah mau pergi lagi? Mau. Kenapa? Pemandangannya luar biasa. Hikingnya masih senang. Sampai sekarang saya masih nggak suka hiking. But I will do it. Why? Because of the view. Karena pemandangan. Nah, kita mengatakan begini, mereka mungkin dalam hidup ini mengalami tantangan, mengalami kesengsaraan. Mereka mengalami penderitaan. Tapi Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Kenapa? Karena hasil yang didapat itu akan membuat mereka berkali-kali akan mengulang apapun juga yang harus mereka lakukan untuk bisa melihat hasil itu. Ayub pada akhirnya dia melihat hasil itu. Bahkan Anda berpikir, contoh yang teladan yang paling luar biasa, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tadi kita udah baca. Ibrani 12, 1-2. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan ayat 2-nya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada sempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib seganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Yesus juga mengalami satu penderitaan, kesengsaraan. Dia itu memang Tuhan, oke?
Dia tidak bisa sakit hati benar, tapi sakit tubuh bisa. Waktu ditusuk dia sakit, karena itu dia berteriak. Waktu dipukul, dicambuk, dia terluka. Alkitab menceritakan penderitaan Yesus. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus juga menderita. Tapi Alkitab mengatakan begini, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Listen to this carefully. Dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Saya percaya kalau dia tidak tahu hasilnya, dia tidak akan suka melakukan itu. Dia tidak mau melakukan hal itu. Waktu dipantek dengan paku, dia menjerit kesakitan. Waktu dicambuk, dia menjerit kesakitan. Perjalanan salib itu bukan satu hal yang nyaman. Bahkan untuk Yesus sendiri pun tidak nyaman. Dan dia ada di sana. Tapi Alkitab mengatakan waktu itu, kenapa dia bisa melakukan hal itu? Alkitab mengatakan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Kenapa? Digantikan dengan sukacita. Apakah sukacita itu? Karena Tuhan Yesus sudah bisa melihat bahwa dengan melakukan hal itu, dengan melalui penderitaan itu, dia bisa melihat Anda dan saya di dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Itu yang menjadi suatu sukacita bagi Tuhan. Sukacita daripada Tuhan itu adalah Anda dan saya. Waktu dia bisa bertemu muka dengan muka. Anda dan saya. Alkitab mengatakan waktu Yesus mati di salib, Tuhan Bapa, aku serahkan nyawaku. Setelah itu dikatakan apa? Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dari atas sampai bawah. Ruang maha kudus adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Di mana Tuhan ada. Manusia waktu itu tidak bisa masuk dalam ruang maha kudus. Tidak bisa bertemu dengan Tuhan karena dosa. Tapi dikatakan yang memisahkan itu terbelah. Dosa tidak lagi menjadi halangan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan Yesus, Anda bisa bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka. Dosa dalam kehidupan kita tidak lagi menjadi halangan. Waktu kita bersama dengan Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan itu adalah sukacita yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Karena untuk sekali lagi, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia, supaya Tuhan bisa bersekutu dengan manusia. Setelah itu karena manusia jatuh dalam dosa, bertahun-tahun Tuhan tidak bisa berbicara langsung dengan manusia. Selalu mengirim nabinya untuk berbicara dengan manusia. Tapi pada saat ini, karena apa yang dilakukannya, itu menjadi sukacita pada Tuhan. Kenapa? Karena Anda dan saya, orang-orang percaya, bisa bersekutu langsung dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka. Saudara-saudara yang terkasih, bertekun di dalam penderitaan kita. Kenapa? Karena hasil yang kita dapat daripada Tuhan itu word of all the trouble, semua masalah, semua tantangan yang Anda lewati, itu word of. Bahkan mungkin kalau kita tidak mendapat apapun di bumi, di surga nanti, kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau katakan pada teman-teman sekalian, ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Pertama, ikutilah contoh-contoh yang sudah ada. Mereka mengatakan pada Anda dan saya, kamu bisa. Tantangan itu mungkin berat, penderitaan itu berat, tapi mereka katakan kamu bisa. Kenapa? Karena kita mengalami hal yang sama dan kita bisa melewati hal ini. Tapi jangan berjalan sendiri, jalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ajarkan adalah di Yakobus mengajarkan begini. Orang-orang yang kita pikirkan itu menderita, ternyata mereka tidak menderita. Mereka adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena pahala yang didapat itu luar biasa. Kehidupan kekal itu tidak ada nilainya. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan itu, saya udah gak tahu bagaimana menilainya. It's too big, terlalu besar. Itu yang dianugerahkan Tuhan bagi Anda dan saya. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Karena itu, masa-masa seperti ini, jangan pernah menyerah. Terus berjalan, bertekun bersama dengan Tuhan. Stay the course. Ikuti panggilanmu. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda dan saya. Ikuti itu. Itu akan menghasilkan buah. Itu akan menghasilkan hasil. Itu yang Tuhan katakan. Mari kita berdoa sekali lagi pada pagi hari ini. Tuhan, sekali lagi untuk semua daripada kami yang mendengarkan firman-Mu secara online ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan Engkau menguatkan anak-anak-Mu, umat-Mu. Sehingga kami bisa stay the course, kami bisa melihat Tuhan. Apa yang Kau taruh dalam kehidupan kami, panggilan-Mu Tuhan. Kami bisa setia untuk melakukan hal itu Tuhan. Kami bisa melihat begitu banyak teman-teman yang sudah pernah melewati masa-masa itu. Kita mengatakan banyak nabi-nabi, mereka telah melewati, mereka mengalami tantangan yang sama. Bahkan mungkin lebih berat. Tapi mereka bisa melewati bersama dengan Tuhan. Karena kami berdoa pada pagi hari ini.
Saudara kami Tuhan yang mengalami tantangan masalah, berikan kami kekuatan supaya kami bisa melewati ini juga bersama dengan Kau. Dan firman-Mu juga mengatakan Tuhan, hasil yang dapat Tuhan, mereka bukan lagi karena orang yang menderita, tapi mereka dikatakan orang-orang yang berbahagia. Karena Engkau adalah Tuhan yang panjang sabar, murah hati, penuh kasih. Dan kami berdoa Tuhan, setiap saudara kami Tuhan yang mengalami tantangan, kami percaya dan kami akan melihat kehidupan yang berhasil oleh karena Engkau, yang berbuah oleh karena Engkau. Berikan kekuatan untuk setiap saudara kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu sekali lagi menjadi kekuatan untuk setiap saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih ICC IFJF Bali untuk suatu kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan untuk tidak Anda saja tapi saya juga, kita semua bisa kuat bersama-sama oleh karena firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati, God bless. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga Anda diberkati firman Tuhan dari Pastor Herman Sugeng. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram di Instagram @IFJF-Bali. Dan jangan lupa untuk bergabung dalam perjamuan kudus pukul 7 malam via Zoom. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, Yesus. Kita ulangi pujian ini kembali dari awal. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, dahsyat, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan saudara tinggi, ku naikkan syukur, jom, jom, jom. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, Selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini lagi hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, Yesus.